Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal Baghdad wala tansa i'mar ribat iza kuntum ummat Muhammad ajibus salami binasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba MAPK yang semangatnya luar biasa, dan para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Degradasi Karakter di Kalangan Generasi Muda. Seperti yang kita ketahui bahwa di era digital ini, budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui media sosial, internet, televisi, cara berpakaian, dan sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas, yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antaranya ada yang berpakaian ketat, judi online, tawuran, bahkan sampai berzina. Naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang tidak hanya pintar, melainkan juga bijak dan mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya dari pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu-sabuan, dan sebagainya. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengonsumsi minuman keras telah begitu jelas di dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut, yang ada hanya merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Lagi pula, kata Rasulullah SAW, kesehatan adalah salah satu nikmat yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh," yang artinya dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu teman-teman, untuk menciptakan generasi muda yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, memperbanyak kegiatan yang positif. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan mendatang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Makan ikan pakai sempit. Kalau cantik, mohon pamit. Undur mangkola, walau tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.